Pemirsa, sore ini saya mendapat kesempatan istimewa mewawancarai orang yang paling sibuk di Republik pekan-pekan ini, Pak Kapolri Listio Sigit. Dan tiap hari orang membicarakan di media, di sosmed, bahkan di warung kopi, dan tiap hari juga ada yang memuji, ada juga yang mencela. Ya namanya hidup sebanyak yang sayang kita, Siap, sebanyak itu juga yang gak sayang kita. siap. Pak Kapolri, saya panggil apa ini? Jenderal atau? Ikut Bang Karni aja. Yang enaknya yang mana? Baik, Jenderal. Jadi saya prihatin juga selama ini, kok musibah yang datang ke Polri dan juga tentu saja menyangkut Pak Kapolri sejak menjabat malah, itu silih berganti. Yang terbesar tentulah dengan peristiwa terbunuhnya Brigadir J. Dan kemudian disusul lagi dengan terjadinya peristiwa di Malang di Stadion Sepak Bola yang menewaskan 135 orang. Tapi juga saya pikir udah selesai. Ada lagi Kapolda kampung saya lagi, Sumatera Barat. Tiba-tiba ditangkap gara-gara dia menjual lagi barang bukti narkoba sabu sebanyak 5 kilogram dan yang dia minta 10 kilogram. Saya juga prihatin karena Kapolresnya itu kalau saya ke Bukit Tinggi langsung nemuin saya di Polres dan dia baru kepingin naik pangkat karena Kapolresnya jadi Polresta. Jadi walaupun dia dipindah sebelumnya, tiba-tiba terjadi musibah ini. Dan juga di peristiwa Sambo, saya juga prihatin Pak, karena banyak perwira-perwira muda yang terkena dan saya tahu mereka itu orang-orang yang kerja cukup keras dan punya masa depan yang menurut saya cemerlang, tiba-tiba pada terlibat karena obstruction of justice. Dan itu semuanya itu yang saya sedih lagi apa? Itu banyak di antara mereka yang panggil saya itu Ayanda, Pak. Siap, siap. Jadi, aduh gimana ini? Dan itu di luar apa ya yang kita pikirkan. Awalnya memang orang melihat apa tuh kok lamban untuk Sambo. Berhari-hari belum juga bisa dipastikan siapa tersangka segala macam. Tapi belakangan baru saya pahami bahwa Pak Kapolri itu betul-betul hati-hati. Dan saya juga memahami bagaimana penyidik sebuah perkara yang skenario-nya tiap sebentar berubah, artinya pengakuan juga berubah. Dan tidak hanya itu, TKP pun berubah. Jadi kalau jenderal waktu itu ikut pengakuan yang pertama, itu terjerumus saja itu. Tapi ini belum berhenti, jenderal. Menurut jenderal, apa yang salah dari Polri kita? Dan apa yang harus dilakukan ke depan? Terima kasih Bang Karni. Jadi mohon maaf sebelumnya baru sempet ini waktunya bisa ngobrol dengan Bang Karni dan ini merupakan kesempatan yang baik juga buat kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tentunya apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya di awal pada saat kami memaparkan program reformasi menuju Polri yang presisi di 4 transformasi yang waktu itu kami sampaikan.
Di situ tentunya, kami mulai dengan pengalaman pada saat kami bertemu dengan masyarakat dan kemudian menanyakan terkait apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat dan rata-rata memang, eee, terkait dengan aspek pelayanan, terkait dengan masalah budaya-budaya negatiflah begitu, yang harus kami perbaiki dan tentunya bagaimana kemudian membuka sumbatan komunikasi yang selama ini mungkin, eee, ruang-ruang itu tidak dibuka kepada masyarakat dan itu yang saat itu kita lakukan sehingga kemudian harapan kita saat itu adalah bagaimana mewujudkan Polri yang, bisa melaksanakan tugas pokok kita di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepolisian dan juga penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis itu, arah kita pada saat itu. Namun di dalam perjalanannya memang kemudian, eee tentunya banyak masukan-masukan, ada yang mengkritik, ada juga yang mengoreksi, ada yang mengapresiasi dan karena dari awal saya membuka ruang dan saya minta kepada seluruh anggota untuk ini saatnya kita untuk mendengar apa yang menjadi keluhan publik karena tidak mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri dengan persepsi kita sehingga mau tidak mau kita harus melihat semua itu dari masukan publik untuk kemudian kita perbaiki. Proses itu pada saat itu sedang kita lakukan, artinya, itu juga yang kemudian kami upayakan untuk terus memperbaiki, terkait dengan kekurangan yang tentunya, eee, disampaikan oleh publik kepada kami. Di tengah itu muncul peristiwa FS dan itu tentunya menjadi pukulan berat buat kami karena memang ini juga yang kami lihat kemudian berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik yang waktu itu selama hampir 1,5 tahun, perlahan-lahan terjadi peningkatan dan kemudian tiba-tiba turun. Tentunya di dalam hal menangani kasus FS pada saat itu, kami memang harus sangat hati-hati karena memang banyak masukan yang kemudian masukan-masukan ini harus kami telah. Ada, eee, karena waktu itu arahan saya adalah, eee, lakukan, proses secara tegas, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka karena ini sudah menjadi perhatian publik, saat itu kan begitu. Sehingga kemudian tentunya seluruh masukan-masukan yang kami terima baik dari teman-teman ataupun, anggota-anggota dari Polda, dari masyarakat dan dari Mabes sendiri menjadi bagian yang tentunya harus kami serap dan tentunya terkait dengan penanganan kasus kan tentunya ada aturannya, di mana kita harus mengedepankan alat bukti, mengedepankan scientific crime investigasi karena ini menjadi, pertanggungjawaban pada saat proses sidang. Sehingga tentunya mungkin ada kesan saat itu kok lambat karena memang, masukan-masukan yang kita terima memang berubah-berubah dan berbeda-beda.